Wes, inilah yang disebut sholat daim. Pertanyaannya adalah apakah cukup jenengan secara ruhaniyah saja yang sholat, ya toh? Jasmaniyah tidak sholat? Ini pertanyaan yang menohok, gitu. Jawaban saya sederhana. Ikut sistem mana jenengan kalih kula niki? Wasilunkah, majdubunkah? Saya tidak akan pernah menyalahkan. Nyuwun pangapunten Yai, kalau tidak salah di depan dipun dawuhaken ada istilah sholat daim di kalangan saudara-saudara kita di Kejawen. Kalau tidak salah memahami, sholat daim itu adalah sholat sepanjang masa. Kalau tidak salah. Betul. Nah, akhirnya berkembang di kalangan saudara kita itu istilah sak durunge sholat, koyo wis sholat, sak bari sholat, koyo durung sholat. Pada akhirnya aplikasinya malah ora salat. Ketika ditanya, lu kok ora salat? Lah aku sak durunge sholat wis salat. Nah, itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Saya tidak ingin mengatakan itu salah atau benar, hanya saja seperti apa penjelasannya, itu sikap seperti itu kalau ditarik dari segi syariat Islam, atau apakah ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk sirul asror tadi, untuk menggapai kepada hakikat sekalipun harus meninggalkan syariat. Nah, ini mohon penjelasan, apakah ini bisa diterima dari segi syariat maupun hakikat dalam arti Islam. Pemahaman semacam itu maksud saya. Jadi tidak ingin salah atau benar, tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat daim mungkin bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 238. Di situ Allah memberikan sinyal. Tergantung kita paham atau enggak di situ. Gini Pak, hafidu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah iki jamak. Berarti maksudnya adalah sholat yang dilakukan oleh jasmani. Ketemunya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya memakai kalimah as-sholawah jamak. Sebelum as-sholawah di sini kan ada kalimah yang namanya hafidu, jagalah. Ini hukum syariah yang mewajibkan kita jasmani ini menjaga sholat 5 waktu. Empun mandek di situ. Di situ ada wawu ataf sebagai penyambung, nggak boleh pisah. Was-sholatil wusta. Al-wusta niku tengah. Mengapa tidak was-sholawah? Kak, kok was-sholatil wusta memakai mufrad? Mohon maaf. Tadi dikatakan sholat daim itu sepanjang masa, betul. Kalau kita bicara hitungan hari 24 jam. Ini sholat yang bagaimana ya? Bon. Itulah wassolatil wusta. Kalau kita menengok tafsir mutasabbihah, bukan muhakamah loh. Kalau muhakamah maklum, kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir. Di situ khilafani. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar tengah-tengah, ada yang mengatakan maghrib. Mohon maaf, saya tidak bicara ke substansi ini. Al-wusta ini saya tarik
sholat daim. Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Ruhaniyah. Sebab kita manusia, unsur tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Ono wong disebut menungso, kano nyawone iku disebut mayit. Nggih mboten? Mayit. Nyun sewu. Ini yang kita itu keterbatasan pengetahuan tentang al-wusta. Saya katakan al-wusta tengah itu ruh. Bagaimana hati? Atau coba dibuka di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau membahas Imam Ghazali terkait al-qalbu itu bagaimana? Menukil dari satu hadis, manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu bagus, baguslah semuanya. Jikalau rusak, rusaklah semua. Mana yang dimaksud daging? Al-qalbu. Beliau Imam Ghazali mengatakan al-qalbu. Tapi diterjemah noneng sarai, al-qalbu ay ar-ruh. Wis terserah sama nyebut ya nopo terserah. Bukan daging kayak dagingnya petik itu bukan. Hati yang dimaksud itu adalah ar-ruh. Inilah Pak yang harus ini wajah tu wajia. Ini bagaimana mungkin ruhaniyah kita itu bisa benar dengan melakukan sholat secara thoriqoh atau secara hakikat, manakala tidak diberikan pengetahuan cara untuk melakukan. Makanya bahasa taklim muta'alim, kita mencari ilmu itu kata Rasul wajib hukumi. Walau bisin, jikalau adanya ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita mencari ke sana. Mana sholatir ruh itu? Inilah yang dibahas oleh Nabi dan Rasul siapapun yang tidak ada geser khilaf serambut pun. Apa? Anik butullaha waztanibut tauhid. Quran yang dibuka. Anik butullaha, mencondongkan ruh ini terhadap urip Allah. Yang Allah ada dalam diri dan di luar diri jenengan. Makanya saya katakan talinya, robitohnya atau wasilahnya itu harus sambung antara ruh dengan Allah. Wujudnya bukan namanya. Otomatis robitohnya atau talinya, jalannya khusus. Kalau boleh saya katakan, kalau diterima itulah sirul asror. Sebab kalau jenengan tidak megang tali khusus itu, gak mungkin hati sampean bisa merasa kehadiran Allah. Al-Maidah ayat 27, wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Wasilah itu maksudnya dalam ayat itu adalah robitoh. Artinya tali khusus, ruh langsung datang Allah. Dan Allah lah gak ada toh Pak, untuk jenengan. Mboten enten harus ada di Mekah tok, mboten. Mohon maaf loh ya kah? Allah dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Yang mana? Loh ini loh. Ini bukanya itu tadi. Hati wasilah tadi, robitoh itu yang langsung harus sampean pegang. Kalau kita di dunia thoriqoh, robitoh kita pada guru, pada mursyid, lah kan enggak? Karena mursyid itu yang membimbing kita sampai sanate muktabaroh sampai kepada Rasul. Tapi kalau mboten sampai sandingi tali khusus langsung pada Allah, jenengan nyawang makhluk kok. Akhirnya muter-muter di alam mukasafa. Tapi itu proses memangnya, proses. Makanya saya sering katakan, tolong saudaraku yang sudah berpuluh tahun di thoriqoh, bagaimana suluk jenengan iku bisa wusul. Kalau boleh saya menawarkan barang ini tanpa ada bayaran sama sekali, nek mau ya toh, laksanakan. Kalau nggak cocok namo coklat tapu ono sandal lu estu niki taruhan saya estu. Kalau nggak cocok hati sampean tidak menemukan tatmainul qulub namo coklat
tapuk ono sandal kula. Kula mboten bales. Saya tidak nuntut. Estu Pak. Hak demi Allah mboten. Justru mungkin aku lebih baik dibenci daripada dipuja. Kalau dibenci aku bisa koreksi diri. Kalau dipuja aku akan bangga. Akhirnya saya dadi bolone Kemarin kitab yang kami tulis sarah dari kitab Hikam pasal 156. Kulo nyarai itu dari Tuban, pulang ngaji dari Tuban di mobil nyarah. Udah ketemu 156. Ternyata di situ bagaimana sikap kita ketika masyarakat memuja kita. Padahal sifat puja itu jelas milik Allah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Bagaimana kita biar tidak kepleset dengan tipu daya nafsu. Di sarah itu sudah kami jelaskan. Nanti bisa kami bukukan, sementara ini masih berbentuk mushaf Pak. Berbentuk mushaf. Jadi walaupun saya berangkat ke sini di tengah jalan ya terus saya. Sing paling berat bagi saya itu Pak ya, nulis Quran lewat HP. Berat. Klunu. Masalahnya gini, ketika saat saya nulis dengan tangan saya, niki sejarah. Sudah selesai, saya bawa ke Jakarta. Setelah kami taskhihkan para masyayikh dari sisi nahwu sorofnya atau balaghah manteknya, saya bawa ke Jakarta. Kemudian di Jakarta ditolak. Harus berbentuk PDF. Tahu PDF? Dari Word ke PDF. Waduh, wong kini kita itu nggak pernah nulis Arab di laptop. Gih mulai klunu. Berat. Sekarang biar saya bawa bisa kemana-mana, naik laptop kan besar. HP nulis. Itu nanti saya simpan di laptop, nanti diubah ke PDF baru. Kami klarifikasikan kepada Menkumham secara nasional bagaimana bisa diakui secara nasional, di sana diproses, mungkin diteliti, barulah surat izin datang. Jadi kitab pertama, edisi pertama dan kedua sudah dapat izin. Jadi untuk siapapun boleh. Ini cara penjualannya atau mentasarufkannya itu tidak sembunyi. Resmi secara negara terakui. Urusan gelem nrimo gak nrimo bukan urusan saya. Sing penting tugas saya sudah selesai. Basyirau wa nadhiron. Itu Pak. Jadi kembali kepada sholat daim tadi. Ketika ruhaniyah sampai ikut membawa dzikir sirul asrar wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kalau bahasa di dalam surat Al-Baqarah 256 itu wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tetap sampai gecoki rapat kemana-mana hati sampai itu hanya merasakan kehadiran Allah. Itulah yang disebut inni wajjahtu menghadapi ruh pada Allah. Inilah yang disebut sholat daim. Pertanyaannya adalah apakah cukup jenengan secara ruhaniyah saja yang sholat, ya toh? Jasmaniyah tidak sholat. Ini pertanyaan yang menohok, gitu. Jawaban saya sederhana. Ikut sistem mana jenengan kali kula niki? Wasilunkah, majdubunkah? Saya tidak akan pernah menyalahkan. Anda untuk menuju takarrub, mendekat dan bertemu Allah itu sistemnya ada dua. Dibuka di dalam Al-Hikam. Ada yang sistem majdubun, ada yang sistem wasilun. Kalau bertanya Rasulullah pakai apa? Wasilun. Apa wasilun? Menjaga hukum syariat di tengah-tengah hukum hakikat. Atau saya balik, menjaga hukum ruhaniyah di tengah-tengah hukum jasmaniyah. Kalau majdubun, ndak saenake dewe.
Dasar apa saya tidak berani menyalahkan? Sing gawe ngono ya sapa? Pun akhirnya hati tidak hasut, Pak. Tidak mudah menyalahkan orang. Disitulah pedoman saya. Nyuwun sewu. Semua orang gak mungkin, Pak, ingin awake loro, ekonomi seret, lah ngono ya. Semua pingin lancar-lancar saja. Tapi Allah apa mungkin ngelancarno sampai terus tanpa seret? Hukum sunatullah tetap itu berjalan. Cuman tinggal kita mensikapi, memandang siapanya. Itu aja menurut saya. Jadi saya tidak menyalahkan si A, si B, enggak. Prinsip saya, hati saya hanya memandang sing gawe ngono ya sapa. Gitu aja saya. Biar tidak ada ruwet dongkolan di dalam hati saya. Hati saya sendiri loh ini. Aku nggak melibatkan orang lain. Cuman kalau kita kembangkan satu pertanyaan, mengapa Allah satu sisi memperjalankan si A dengan sistem majedubun, si B sistem wasilun? Itulah rahasia Allah sendiri. Ya, sampai nanti akan tahu semua ini kalau betul-betul kita sudah ditarik Allah di dalam alam ahadiyah, ke ahad Allah. Oh, orang tidak akan terpengaruh dengan urusan-urusan kebiarin dunia, manakala jenengan kalih kula ini betul-betul sudah di alam ahad. Intinya jenengan bisa hidup di alam nyun sewu, hidup di tengah-tengah air yang asin seperti ikan alias tidak mati, sampai tidak akan terpengaruh ke asini air laut. Sampai lihat ikan yang hidup di laut tiap detik bahkan udah nggak ada jeda gembul dengan air asin, tapi ikan rasanya tidak terasa. Sampai boleh hidup di tengah-tengah masyarakat, menjalankan hukum syariat. Bagaimana caranya jenengan gak terpengaruh dengan kebiarin dunia? Jadilah sistem seperti ikan yang hidup di air asin. Jangan seperti ikan tahu, Pak. Ikan tempe, ibu-ibu mau goreng diuyai titik, asinnya duduk-duduk lah ngoten nggih. Tapi mengapa ikan yang ada di air itu air asin gak terasa asin? Jawabannya cuma setunggal. Karena ikan yang hidup di air asin, ikannya hidup. Wes. Coba kalau mati cemplung nomane, gak usah sedino sak jam mesti asin. Es tuh. Artinya kita di tengah-tengah dunia ini, jadikanlah hatimu hati yang hidup, jangan menjadi hati yang mati. Hati yang hidup adalah hati yang senantiasa selalu menyembah Allah. Anik butullaha, arahkan, condongkan terus hatimu terhadap Allah. Wastanibu tauhid, dan jauhilah selain Allah itu. Itulah sholat daim. Sehingga lewat makan, lewat minum, lewat apapun aktivitas Anda, hati bisa bertemu Allah dimanapun Anda berada. Lanjut.